Kamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah, kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah, bukan si bungsu yang dulu digendong di pundak. Cepat sekali masa, nak. Kutimang kau dulu, nak. Badanmu memanjang, tak bisa kutimang. Ku gendong kau seperti ini, nak. Makin panjang badanmu, tak mungkin digendong. Ku gandeng kau, nak. Badanmu mulai meninggi, menyusul ayahmu, nak. Tak bisa ayah gandeng lagi. Ayah rangkul di pundakmu, nak. Lama kelamaan kau makin tinggi, ayah yang kau rangkul, nak, di pundak ayah. Lama kelamaan kau makin kuat, ayahmu membungkuk, nak. Kau tuntun ayahmu, nak, anak kecil. Satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Makanya ada sebuah kisah nyata, seorang ibu membangunkan anaknya di waktu subuh untuk sholat, dia tidak mau bangun. Dia dan ibunya ini seorang guru, dia pergi ke kantor untuk mengajar. Anaknya ini baru bangun jam 9 dan dia ada ujian di kampus hari itu jam 9. Akhirnya dia sangat menyesal dan dia menelpon ibunya, "Ma, kenapa saya tadi tidak dibangunkan? Hari ini saya ada ujian yang penting jam 9 dan saya terlambat bangun. Kenapa saya tidak dibangunkan?" Dia bilang, "Nah, saya sudah bangunkan kau untuk sholat subuh, namun kau tidak bangun. Makanya saya tidak mau bangunkan kau untuk ujian. Kalau saja ujian akhirat kau sudah gagal, saya tidak peduli lagi walaupun kau gagal dalam ujian dunia. Tidak ada gunanya." Ya, ini orang tua yang luar biasa. Masya Allah. Kita cinta pada anak kita di waktu subuh, bangunkan dia. Jangan kita mengatakan kasihan dia masih kecil, biarkan dulu tidur. Lah, bangunkan. Ini bukti cinta kita kepadanya. Qu anfusakum ahlikum nara. Dan itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, ayyuhal ikhwah, karena kita menyuruh mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga pernah menyebutkan doa yang indah. Kalau Anda masih sering berbuat maksiat, sedangkan Anda nyadar kalau itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, tapi belum bisa menghindar, maka berdoa sama Allah Ta'ala. Sambil berusaha menghindar daripada perbuatan maksiat, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya bagaimana? Mintanya seperti apa? Diajarkan sama beliau sebuah doa yang indah. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Ya Allah, haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan maksiat. Warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku ladzatu ta'atik, kelezatan dalam taat kepadamu. Maksiat itu dilakukan orang karena apa? Enak. Nah, ini doanya apa? Haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan haram. Tapi berikanlah aku kelezatan dan kenikmatan taat ibadah mendekat kepada dirimu. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, jikalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang, Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun, persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja,
mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan. Kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jikalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kursinya jelas. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Di Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, kalau sudah tobat diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikan. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindu. Ternyata dosa itu ngaruh dalam kehidupan kita. Setiap kali kita ngalamin hari yang buruk, kejadian yang buruk, musibah yang tidak baik, maka itu pasti wujud dari dosa-dosa yang kita lakukan. Soalnya tidak muncul masalah kecuali karena dosa. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa hamba-hambanya dengan cara memberi musibah. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Sebagian besar dosa kita itu nggak dibalas sama Allah. Allah biarin aja dulu, supaya kita punya kesempatan bertobat. Seandainya dosa kita itu dibalas terus-menerus, tapi Allah membalasnya itu perlahan-lahan, dikit, supaya ngasih tahu kita doang, biar kita ngeh gitu, insaf. Setelah sekian ratus kali kita salah ngelihat, nggak jaga mata, cuma sekali doang kelilipan. Padahal kalau Allah mau balas yang serius, nggak kayak gitu tuh. Begitu kita salah ngelihat, buta udah langsung. Tapi wa ya'fu an katsir. Allah maafin, udah biarin aja dulu. Lihat salah, biarin, mungkin dia tadi silap, mungkin dia bentar lagi taubat, mungkin dia bentar lagi. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Dan menariknya, Allah selalu punya cara untuk membuat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memaksa kita untuk sakit hati. Allah putuskan kita dengan seseorang yang kita pandang dia yang terbaik. Meskipun dia rajin ngaji, meskipun hafalan Qur'annya baik, tapi ternyata misalkan tidak bisa memuliakan seorang wanita. Masya Allah, menetes air mata luka dari seorang wanita. Seandainya wanita kemudian terluka, melakukan kesalahan dalam hubungan rumah tangga, tolong jangan salahkan wanitanya, salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada istri kita? Jangan kemudian kita salahkan, kamu dasar wanita nggak solehah banget, nggak ngerti banget gimana muliakan suami. Jangan salahkan wanita, salahkan diri kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada wanita kita? Sabar itu adalah wajib, sementara ridha itu adalah sunnah. Jika seseorang tidak bersabar, maka dia berdosa dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan ridha sehingga berbeda dengan sabar? Ridha itu tidak merasa sakit sama sekali, sedangkan sabar itu seseorang masih merasakan sakit, namun ia berusaha menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya untuk tetap sabar. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya adalah baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, dan itu baik baginya.
Dan jika mendapat kesusahan dia bersabar, itu pun baik untuknya. Insya Allah ujian demi ujian ini tidak selamanya. Kelak ketika engkau bersabar, engkau akan dianugerahi derajat yang tinggi di dalam syurga, pahala tanpa batas di dalam syurga. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan cari-cari kesalahan orang lain, juga jangan menggunjingkan satu sama lain. Berawal dari prasangka yang tidak pada tempatnya, alias suuzon, prasangka buruk. Setelah itu biasanya akan dilanjutkan dengan tajassus, cari-cari kesalahan, mencari informasi apakah prasangka kita benar atau salah. Setelah itu kemudian biasanya kita akan mulai ghibah atau membuka aib orang lain. Kita lupa sahabat semua, kita membuka aib orang lain, membicarakan kekurangan, keburukan, celah orang lain, seolah-olah diri kita ini sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ada pepatah yang sering kita dengar, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak.